Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang telah memberikan kepada kita rezeki, Rabb yang hanya kepadanya kita beribadah, dan Rabb yang nanti kepadanya kita semuanya akan dikembalikan. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Fastabiqul Khairat dan seluruh pihak yang telah mendukung untuk terselenggaranya kegiatan pada malam hari yang penuh barokah ini. Semoga apa yang kita lakukan semuanya pada malam ini dapat memberatkan timbangan hasanat, timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala di mana saja kalian berada, bagaimanapun keadaannya, bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Takwa jamaah milik Allah tabaraka wa taala maknanya kata para ulama adalah an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah, yaitu engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah tabaraka wa taala itu pembatas, penghalang. Maka takwa ini kata para ulama, seorang dikatakan bertakwa adalah dia senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa taala, dan dia juga mengerjakan perintah Allah Rabbul Alamin. Dan di antara bentuk larangan dari Rabbul Alamin, dari Allah tabaraka wa taala, adalah sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu shalihat. Kulu min thayyibatin wa'malu shalihan.
Inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, kata Allah tabaraka wa taala, wahai para rasul, kulu min thayyibat, makanlah oleh kalian wahai rasul-rasul Allah setiap perkara makanan yang baik-baik. Kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu sholihan, dan beramal solehlah kalian. Inni bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku, kata Allah, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita hidayah taufik. Dalam ayat yang mulia ini, di sana terdapat peringatan dari Allah tabaraka wa taala. Allah mengingatkan kepada rasul-rasulnya, orang-orang pilihan Allah tabaraka wa taala, hamba-hamba terbaik, untuk mengkonsumsi makanan yang dia adalah makanan yang baik-baik saja. Kulu min thayyibat. Para mufassirin menjelaskan tentang makanan yang baik di sini, maksudnya adalah baik dari sisi zatnya dan baik dari sisi tata cara mendapatkannya. Baik dari sisi zatnya adalah makanan-makanan tersebut makanan yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala, yang tidak mendatangkan kemudaratan bagi orang yang mengkonsumsinya, seperti khamar, minum-minuman keras. Kemudian semua makanan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan makanan yang mendatangkan keburukan bagi setiap insan apabila dia konsumsi. Kemudian yang dimaksud juga makanan di sini yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk dijauhi adalah makanan yang didapat dari proses transaksi yang salah, yang buruk dari tata cara mendapatkannya. Ada jamaah milik Allah tabaraka wa taala, dia kerja pagi hari hingga sore hari, membanting tulang, peras keringat. Kemudian dari hasil kerjaannya dia belikan makanan yang halal. Dia belikan beras, dia belikan makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi ternyata dalam proses dia mendapatkan harta ini terdapat unsur yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin, dilarang dalam syariat Islam. Maka makanan yang seperti ini bukan masuk dalam kategori makanan yang baik, kata para ulama. Dan ini dilarang dalam syariat Allah tabaraka wa taala. Kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Yang dimaksud baik di sini adalah baik dari sisi zatnya dan baik dari sisi tata cara mendapatkannya. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan wa'malu sholihan, dan beramal solehlah kalian. Di sini jamaah milik Allah tabaraka wa taala, setelah Allah tabaraka wa taala memerintahkan hamba-hambanya dari para rasul, orang-orang terbaik yang Allah tabaraka wa taala jadikan, Allah pilih di antara sekian banyak manusia. Allah pilih para rasul dan Allah perintahkan mereka untuk mengkonsumsi makanan yang baik-baik.
Kemudian selanjutnya Allah katakan apa? Wa'malu solihan, dan beramal solehlah. Maka di sini kata para ulama, terdapat korelasi, terdapat hubungan yang erat sekali antara makanan yang baik ini, yang thayyibat, makanan yang baik dari sisi zatnya dan sisi mendapatkannya dengan apa? Dengan amalan soleh. Makanan yang halal, baik tata cara mendapatkannya, maka akan menjadikan seorang tersebut bersemangat dalam beribadah kepada Allah Taala. Makanan yang didapat dengan cara yang baik, makanan yang halal, tidak dari hasil menipu manusia, tidak dari transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Taala, maka dengan harta tersebut, makanan ini, maka akan menjadikan orang tadi bersemangat untuk sholat, bersemangat untuk membaca Al-Quranul Karim, bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, belajar agama Allah Taala, bersemangat untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan, kata para ulama. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian semuanya kerjakan, kata Allah Taala. Di sini Pak, jelas sekali Allah Taala memerintahkan kita semua untuk selektif dalam memilih makanan. Artinya tidak sembarangan. Seorang muslim berbeda dengan orang-orang kufar. Di sana ada batasan-batasan yang Allah Taala telah tetapkan. Artinya ini ada loh perkara yang halal, ini ada yang haram. Yang halal silakan diambil, dimakan, dikerjakan. Yang haram stop, tinggalkan. Ini seorang muslim. Dampaknya apa? Dia akan mudah beribadah kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Taala. Perintah dari Allah Taala. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Rabb kita Allah Taala mengatakan, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kata Allah Taala, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah oleh kalian apa saja yang ada di atas muka bumi Allah Taala ini halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Artinya Pak, Bu, jamaah milik Allah Taala, orang yang dia tidak mau mengkonsumsi makanan yang baik, yang halal, yang thayyib, maka dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan setan kata Allah Taala, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu Pak adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, di sini jelas sekali perintah Allah Taala. Untuk apa Pak, Bu? Menjauhi makanan yang haram, menjauhi harta yang haram. Namun kenyataannya kita dapati pada hari ini manusia, mereka terkadang tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, dari mana mereka mendapatkan uang, dari mana makanan yang mereka bawa pulang ke rumahnya. Sebagian dari mereka pergi pada pagi hari, pulang pada sore hari. Mereka bekerja dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala, sehingga dia masukkan ke dalam perutnya, ke dalam perut istrinya dan anak-anaknya adalah makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Taala. Wa iyyazubillah. Ini musibah jamaah milik Allah Taala. Dan di sana ada beberapa hal yang menyebabkan seorang ini sampai terjatuh dalam perkara ini. Seorang terjatuh dalam mengkonsumsi harta yang diharamkan oleh Allah Taala ini. Sebab yang pertama adalah karena jahil. Karena apa Pak? Karena jahil.
Apa jahil? Bodoh. Karena kebodohan. Dia tidak mengetahui ini adalah transaksi yang diharamkan oleh Allah Taala. Dia tidak mengetahui makanan ini diharamkan oleh Allah Taala. Kenapa tidak tahu? Tidak mau belajar. Tidak mau menuntut ilmu, malas menghadiri majelis ilmu, malas untuk belajar ilmu agama. Makanya jamaah dengan Allah Taala, Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, kata Nabi yang mulia SAW, maka Allah Taala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk surga. Kenapa? Kok bisa? Kenapa harus menuntut ilmu? Kenapa bukan misalnya nih sholat? Kenapa bukan birrul walidain? Kenapa bukan zakat? Kenapa bukan haji? Kenapa menuntut ilmu? Jawabannya adalah karena dengan belajar ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, seorang akan memiliki kemampuan untuk membedakan yang mana perkara yang tauhid kepada Allah Taala, yang mana yang kesyirikan kepada Allah, yang mana yang amalan tersebut disunnahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini amalan tidak ada contohnya dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini perkara yang dihalalkan dalam syariat Islam, dalam agama saya, agama Islam. Ini yang diharamkan. Dia tidak pernah belajar, maka dia tidak pernah mengetahuinya. Sedangkan orang menuntut ilmu, dia belajar sehingga dia memiliki kemampuan, diberikan rezeki oleh Allah Taala untuk dapat membedakan yang halal dan yang haram ini. Ini rezeki jamaah milik Allah Taala. Rezeki yang tidak Allah Taala berikan kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Taala. Berbeda halnya dengan harta dunia, jabatan, kekuasaan. Ini na'am rezeki dari Allah Taala, tapi ini rezeki yang bentuknya ammah. Rezeki yang bentuknya umum. Allah berikan kepada orang-orang kufar, Allah juga berikan kepada orang-orang munafik. Semuanya diberi oleh Allah Taala. Makanya tidak heran kalau kita lihat ada orang yang menyekutukan Allah Taala. Dia katakan Allah memiliki anak, dia katakan Allah Taala begini dan begini, sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Taala. Ternyata uangnya banyak, Pak. Hartanya melimpah, jabatannya tinggi. Ini bukan berarti Allah ridho dengan apa yang dia kerjakan, la wallah. Ini adalah rezeki yang ammah, yang umum, yang Allah berikan kepada semuanya. Imma itu muslim, imma itu kafir, imma itu munafik, ateis, semua diberikan oleh Allah Taala. Dan ini bukan bentuk pemuliaan terhadap hamba tersebut. Namun manusia sebagian mengira apabila orang diberikan harta yang banyak, oh ini diberikan kemuliaan oleh Allah Taala. Makanya Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Sewaktu Allah Taala uji hamba tersebut, diberi harta, diberikan kemuliaan, dia katakan apa? Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Ini bantahan jamaah milik Allah Taala. Allah Taala katakan bukan bentuk pemuliaan, bukan. Ini ujian dari Allah Taala. Akan tapi di sana ada rizki yang bentuknya khusus, yang hanya Allah Taala berikan kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Taala. Berupa apa, Pak? Berupa perkara-perkara yang dengannya mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Ini rezeki yang khusus ini. Tidak Allah berikan kepada orang-orang kufar, tidak diberikan kepada orang-orang munafik, hanya Allah berikan kepada orang yang Allah ingin kebaikan bagi dirinya. Di antaranya adalah apa? Ilmu agama. Sewaktu kita bisa membedakan, oh ini tauhid kepada Allah Taala, ini syirik kepada Allah, rezeki dari Allah, Pak. Alhamdulillah.
Banyak orang yang mengerjakan amalan kesyirikan, dia tidak tahu itu kesyirikan. Sewaktu kita bisa membedakan, oh ini sunnah Nabi, oh ini bukan sunnah, ini harus ditinggalkan. Muhdats, sesuatu yang baru. Ini rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah. Betapa banyak orang yang mengira suatu amal itu sunnah, padahal tidak ada tuntunan dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur, Pak. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah rezeki tersebut, nikmat tersebut, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ilmu agama, seorang sewaktu bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dia bisa membedakan, oh ini harta yang halal, oh ini harta yang haram. Kenapa haram? Karena ada perkara-perkara unsur yang terdapat di dalamnya yang menjadikan akad transaksi ini yang hukum asalnya adalah mubah menjadi diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tahu, oh ini ada unsur gorornya, oh ini ada unsur kezoliman, oh ini ada riba dalamnya. Nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang tadi yang jatuh kepada perkara memakan harta haram ini, sebab yang pertama adalah dia jahil, dia bodoh, tidak belajar. Dia tidak tahu tuh, Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tidak tahu dia riba itu haram. Oh yang haramkan riba, bunga kan halal. Ini kan bunga bukan riba katanya. Tidak tahu dia. Kenapa? Jahil, jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bodoh, tidak tahu, tidak belajar, tidak menuntut ilmu. Makanya ini faktor yang besar yang menjadikan manusia terjatuh pada memakan harta haram ini. Belum lagi misalnya nanti dalam bab qaidat tawassuli bi babi ta'awuni 'alal ismi wal udwan, yaitu suatu bab tentang larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak bolehnya kita untuk ta'awun, tolong menolong 'alal ismi wal udwan, terhadap perkara maksiat dan permusuhan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh ya, apa hukum jual pisau? Hukumnya mubah. Apa dalilnya? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Taib, sekarang ada orang datang, saya mau beli pisau antum untuk bunuh si fulan. Boleh tidak dijual? Kalau dia jual, Pak, ini akan menjadi harta yang haram. Kenapa? Karena ini termasuk ta'awun 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong terhadap perbuatan maksiat dan kemungkaran. Masalahnya apa? Dia tahu, dia sudah bilang. Sewaktu antum mengetahui, maka ini masuk dalam bab ma'rifah. Antum tahu, mengetahui, maka tidak boleh. Dijelaskan oleh para ulama. Beda halnya kalau antum tidak tahu. Dia beli pisau di pasar, ya udah tidak ada bilang apa-apa, cuma dia beli pisau aja udah selesai. Mubah, silakan, halal. Pertukaran antara kepemilikan harta dan barang tadi tidak ada unsur yang dilarang dalam syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sah jual belinya. Antum bawa harta hasil jual pisau tadi ke rumah, harta yang halal. Berbeda dengan kasus yang kedua, yang dia bilang tadi dia mau beli pisau antum untuk bunuh orang. Ini kalau dia jual, maka ada unsur ta'awun 'alal ismi wal udwan. Tidak boleh antum jual. Ya maka kalau bawa harta ini ke rumah, harta haram. Dan ini dia kasih makan anak istrinya di rumah. Wa iyazubillah. Kenapa tidak tahu? Kenapa dijual? Karena dia tidak tahu, dia bodoh. Kenapa tidak tahu? Karena tidak mau belajar. Maka penting di sini belajar fikih muamalah, khususnya muamalah maliyah. Penting bagi kita untuk belajar jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa? Karena pada hari ini orang-orang banyak melalaikan ilmu ini. Ya, banyak mereka tidak peduli. Ya, mereka tidak mau belajar.
Contoh lagi yang misalnya jual beli ayam misalnya ya. Ayam, apabila ayam tersebut tidak dibunuh dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah Taala, tidak disembelih misalnya, disetrum, karena ada sebagian yang hewan mati dalam pemotongan modern itu pakai setrum, disetrum mati hewannya, belum sempat disembelih. Ataupun dia disembelih tapi tidak putus 3 uratnya, pernapasan dan wadijain. Maka statusnya nanti apa, Pak? Statusnya bangkai. Boleh jual beli bangkai? Tidak boleh, jamaah Allah Taala. Artinya sewaktu dia jual, ini menjadi harta yang haram. Tidak boleh juga dia makan. Kenapa? Bangkai. Diharamkan oleh Allah Taala. Dia tidak tahu. Akhirnya dia sembarangan dalam masalah ini. Dan ini banyak sekali nanti pembahasannya. Tidak mungkin kita bahas ya pada kesempatan yang sangat terbatas ini. Ini sebab yang pertama yang menjadikan orang tersebut banyak makan harta haram, sehingga menjadikan dia berat untuk beribadah kepada Allah. Bisa jadi malasnya kita jamaah milik Allah Taala. Malasnya kita bangun sholat malam, sholat tahajud. Ini karena tadi ada harta haram yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Bisa jadi kenapa anak kita kok suka membangkang ya, suka melawan pada orang tuanya. Bisa jadi karena harta haram yang kita masukkan ke dalam tubuh dia. Sehingga anak tersebut tidak mau taat kepada orang tuanya, tidak mau patuh pada ayah ibunya. Dan salah satu faktornya adalah karena kejahilan, dia tidak mau belajar. Maka penting belajar, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, yang menjadi faktor kenapa kok orang banyak mengkonsumsi harta haram adalah karena tidak peduli, tidak mau peduli. Faktor jahil yang pertama, ada Pak orang yang dia mungkin kalau ibadah rajin, tapi dia jahil, akhirnya dia terjatuh pada transaksi yang diharamkan oleh Allah Taala. Kenapa? Jahil. Padahal dia tidak ingin gitu loh. Dia tidak ingin makan harta haram, tapi karena kejahilannya dia jadi terjatuh dalam perkara tersebut. Dia ada sebenarnya giroh ada, tapi dia tidak belajar. Dan ini banyak kasus seperti ini. Ya, banyak sekali kasus seperti ini. Kawan-kawan yang udah ngaji, ternyata kok bisa dia mengerjakan suatu transaksi yang diharamkan oleh Allah Taala. Ternyata faktornya adalah karena jahil, bodoh. Yang kedua beda. Yang kedua ini apa? Memang dia tidak mau tahu. Udahlah, tidak peduli. Halal haram hantam saja. Yang penting dapat duit gitu, yang penting dapat harta. Dia tidak peduli tuh. Dari mana dia dapatkan hartanya, bagaimana transaksinya, apakah dihalalkan oleh Allah Taala ataukah diharamkan oleh Allah Taala, dia tidak mau peduli. Dan ini jamaah milik Allah Taala telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul kita tercinta Muhammad SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Sungguh-sungguh kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman bagi manusia ini, akan datang suatu zaman la yubalil mar'u, yang mana orang itu tidak akan peduli, tidak akan mau tahu bima akhadhal mal, dia tidak mau tahu dari mana dia mendapatkan harta, aminal halal awil haram, apakah harta yang dia dapatkan dari perkara yang halal atau dari perkara yang haram. Dan ini terjadi jamaah milik Allah Taala pada hari ini. Kita lihat betapa banyak saudara kita, kaum muslimin, kita tidak bicara orang-orang kufar, udah. Mereka udahlah, itu emang Allah saja mereka sekutukan. Ya apalagi masalah muamalah seperti ini, Allah saja mereka sekutukan. Ini kaum muslimin, dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Tidak peduli itu transaksi benar tidak, halal atau haram. Tidak peduli ini riba tidak.
Tidak peduli ini ada unsur kezoliman tidak dalam jual belinya, dalam akad transaksinya, dia tidak peduli. Mereka ini jamaah mereka Allah Taala adalah sebagaimana apa yang dikatakan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah budak dinar, budak dirham. Mereka adalah budak dunia. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, hamba pakaian, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini orang-orang yang didoakan kecelakaan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala selamatkan kita dari golongan orang-orang ini yang didoakan keburukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan apa? Ta'isa, celakalah mereka. Hamba dunia tadi yang mereka tidak peduli halal dan haram. Maka apabila orang seperti ini jamaah milik Allah Taala, apalagi yang kita harapkan dari mereka? Orang seperti ini jamaah milik Allah Taala, kalau dia berdoa, dia minta kepada Allah Taala, doanya tidak akan diijabah oleh Rabbul Alamin. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim? Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma dzakar rajul." Disebutkan ada seorang lelaki yutilus safar as'asa akbaro yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhul haram wa mashrabuhul haram wa malbasuhul haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada seorang lelaki kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia sedang safar jauh, dan safar jamaah milik Allah Taala merupakan salah satu dari kondisi seorang berdoa, doanya akan dijawab oleh Allah Taala. Orang ini dia sedang safar dengan safar yang jauh, yutilus safar as'asa akbaro, dan pakainya telah jelek, lampunya kusut, menunjukkan bahwasanya dia ini safarnya berat sekali. Yamuddu yadayhi ila sama, dan orang ini mengangkat tangannya ke langit. Ini juga merupakan adab berdoa. Yang mana seorang hamba kalau dia berdoa mengangkat tangan gini, jamaah milik Allah Taala, Allah pasti akan ijabah kalau tidak ada penghalangnya. Dia safar, mengangkat tangannya di langit. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Wahai Tuhanku, ya Allah, mohon melas kepada Allah Taala dengan nama Allah yang mulia. Namun apa Pak? Wa mat'amhul haram, makanannya haram. Wa mashrabuhul haram, minumannya haram. Wa malbasuhul haram, pakaiannya didapat dengan transaksi yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tubuhnya mendapatkan asupan gizi dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala, dari harta yang diharamkan oleh Allah Taala. Fa anna yustajabu lah, maka bagaimana doanya akan diijabah oleh Rabbul Alamin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah milik Allah Taala. Dampak dari apa? Mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala. Makan makanan haram ataupun minum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala, pakai pakaian, beli bajunya dari harta haram. Makannya, tubuhnya, dagingnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala. Doanya Pak tidak dijawab oleh Allah Taala. Lalu apa lagi yang kita harapkan? Padahal doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Senjata andalan kita nih, minta pada Allah Taala. Mohon kepada Allah. Kalau doa tidak dijawab oleh Allah Taala, maka apa lagi yang kita harapkan jamaah milik Allah Taala? Dan ingat jamaah milik Allah Taala, Salat ini merupakan kumpulan dari doa dan zikir pada Allah Taala. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, seorang yang dia masukkan dalam tubuhnya harta haram, salatnya tidak diterima oleh Allah Taala. Dibawakan oleh Ibnu Rajab
rahimahullah dari Ibnu Abbas, dia mengatakan la yaqbalullahu salatal mar'i wa fi jawfihil haram hatta yatuba ila Allah minhu. Tidaklah diterima salat seorang hamba, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wa fi jawfihil haram, sedangkan dalam perutnya Pak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, tidak diterima salatnya. Sampai kapan Pak? Hatta yatuba ilallah, sampai dia bertobat pada Allah tabaraka wa taala. Allah Rabb kita, jamaah dengan Allah tabaraka wa taala, Rabb yang menerima tobat. Menerima tobat hamba-hamba, akan bertobat pada Allah tabaraka wa taala, perbaiki, belajar, menuntut ilmu. Ya. Perbaiki diri kita agar kita dapat terselamatkan dari perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan bagi ana dan antum semuanya. Orang-orang soleh ini sangat takut sekali apabila tubuhnya dimasuki oleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita lihat jamaah dengan Allah tabaraka wa taala bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikisahkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki seorang budak yang setiap hari membayar setoran kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Dan setoran ini adalah berupa makanan. Setiap hari ngantar makanan kepada Abu Bakar, ini bekas budaknya. Hingga pada suatu ketika budak tersebut seperti biasa membawakan makanan kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar makan makanan yang diberikan oleh budaknya ini. Setelah Abu Bakar makan, ya, maka budak ini mengatakan, apakah engkau tahu dari mana aku dapatkan makanan tersebut? Kemudian dia pun ceritakan bahwasanya dulu pada masa jahiliyah aku pernah melakukan praktek sihir. Dan sihir adalah perbuatan kesyirikan, dilarang dalam agama Islam. Kemudian dari praktek sihir itu dapatlah makanan ini. Dari praktek sihir dapat duit dia belikan makanan ini, kasih ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, makanan inilah yang sekarang antum makan. Maka jamaah milik Allah tabaraka wa taala mendengar apa yang dikatakan oleh bekas budaknya ini, bahwasanya makanan tadi adalah makanan yang haram, yang didapat dari sesuatu yang haram. Ini makanannya secara zat, ini makanan halal secara zat. Tapi tata cara mendapatkannya ini yang dilarang dalam syariat Allah tabaraka wa taala dari praktek sihir. Dan dia ngasih tahu, ngabarkan. Kalau tadi dia tidak ngabarkan kepada Abu Bakar, tidak masalah. Masalahnya sekarang Abu Bakar tahu. Maka yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah Abu Bakar masukkan tangannya ke dalam mulutnya, kemudian dimuntahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena Abu Bakar mengetahui bahwasanya kalau sampai makanan haram ini masuk ke dalam tubuhnya, maka banyak keburukan yang akan menimpa dirinya. Ya, Abu Bakar tahu betul konsep ini. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya, Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabatat minas suhti fannaru aula bihi. Setiap daging, kata Nabi Muhammad SAW, setiap daging yang diberikan asupan dari perkara yang haram, perkara yang dilarang dalam syariat Allah tabaraka wa taala, fannaru aula bihi, maka api neraka lebih berhak untuk melalap daging tersebut. Subhanallah. Artinya jamaah milik Allah tabaraka wa taala, sewaktu antum makan harta haram, sewaktu antum memberikan istri antum dari perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, anak antum dari
harta yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala, maka sama saja kita pada saat itu jamaah milik Allah Tabaraka wa taala sedang menyuapkan api neraka masuk ke dalam perut mereka. Wa'iyadzubillah. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan perkara ini, dan hendaklah kita mohon kepada Allah Tabaraka wa taala agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat kita, agar Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita taufik hidayahnya, agar kita dapat membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram, sehingga kita dapat menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala ini. Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.